Adik-adik, kenapa sih kita harus belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ternyata ada banyak loh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu. Baik itu kepada sesama warganya ataupun kepada negara yang kita tempati sekarang. Kira-kira apa saja ya? Mau tahu apa aja? Yuk, simak terus video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, perkenalkan, nama kakak Anissa Zulfa Farhana selaku fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Dan tak lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar adik-adik semua mengenal suatu masalah dalam teks tulis, mengetahui teknik melipat, mengetahui cara berhitung dengan pembagian, mengetahui hak dan kewajiban manusia, mampu memilih jajanan yang sehat, mampu memilih dan membedakan kalimat saran dalam teks tulis, memahami dan mengerti bagaimana cara membuat pembagian, mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan jalanan umum, mengetahui hak dan kewajiban dalam beragama, dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan pentingnya memilih jajanan yang sehat. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, apa adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ternyata hak dan kewajiban itu berbeda ya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap individu. Kita sebagai warga negara, kita harus mengerti apa saja kewajiban kita sebagai warga negara, termasuk hak kita sebagai masyarakat dalam sebuah negara, agar kita bisa menjadi warga negara yang baik. Adik-adik yang hebat, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang mengenal suatu masalah dalam teks tulis. Caranya mudah loh, jadi nanti adik-adik sekalian membaca sebuah teks bacaan cerita atau sejenisnya. Lalu setelah itu adik-adik bisa menggarisbawahi pokok permasalahan atau hal yang paling menonjol dalam teks bacaan yang adik-adik baca. Tentu saja, jika ada sebuah masalah, pasti ada sebuah solusinya kan? Nah, sekarang coba adik-adik baca cerita yang terdapat di buku, yaitu tentang lingkungan hijau. Nah, setelah adik-adik selesai membaca, kita akan coba mencari permasalahan dan solusi yang terdapat di cerita tadi ya. Di sini kakak akan memberi contohnya. Nah, adik-adik, bisa kita perhatikan bahwa masalahnya itu terletak di paragraf kedua, yaitu jalanan di depan sekolah Dayu gersang dan tidak ada pohon besar hijau. Dan solusinya itu terdapat di bagian paling terakhir, yaitu di paragraf terakhir, yaitu dapat berupa menanam pohon bersama atau membuat program menanam dengan sekolah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar cara melipat ya. Supaya mempermudah adik-adik, adik-adik bisa melihat video yang akan kakak tayangkan ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar teknik melipat, yaitu mencoba membuat topi yang sederhana.
Bahan yang disiapkan hanyalah kertas karton yang berukuran A4. Pertama-tama dilipat menjadi 2. Ya, begitu. Lalu setelah itu dilipat lagi menjadi 2. Nah, sudah menjadi 4 bagian, lalu dibuka lagi dan ujung kanannya ditarik ke garis yang di tengah hingga lurus ya dengan rapi, dan begitupun yang sampingnya ditarik ke bagian tengah dengan rapi. Nah, jika sudah, dilipat bagian atas itu ke dalam dan satu bagian pun sama dilipat ke dalam. Nah, setelah itu sudah jadi. Hanya seperti itu. Topi sederhana. Setelah tadi adik-adik melihat video yang kakak tayangkan, gimana? Cara melipat itu mudah kan? Setelah pelajaran ini, adik-adik bisa mempraktikkan bersama orang tua di rumah ya. Selanjutnya, kita akan mulai mempelajari cara menghitung dengan pembagian. Ada yang sudah bisa pembagian belum nih adik-adik? Wah, ternyata sudah banyak ya yang bisa pembagian. Di sini kakak akan memberi contohnya ya. Tapi sebelum itu, coba adik-adik baca cerita ini terlebih dahulu ya. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini, kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan yang ada di kecamatan. Di tempat tinggal Bayu ada 10 jumlah kelurahan. Cerita tadi, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Lalu hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Tadi sudah diketahui bahwa banyak kelurahan yaitu ada 10. Nah, cara kita mencari bibitnya yaitu ambil angka yang habis jika dibagi dengan 10. Misalnya, kita anggap saja ada 100 bibit. Setelah itu, untuk mengetahui jatah setiap kelurahan, berarti banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Contohnya, 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10. Berarti, jika di kecamatan terdapat 100 bibit, masing-masing kelurahan mendapat 10 bibit. Begitu, mudah kan? Nah, silahkan adik-adik bisa mencoba dengan angka lainnya ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan memecahkan masalah dalam teks tulis. Silahkan disimak dulu ya. Setelah adik-adik menyimak cerita tadi, kira-kira apa saja sih kewajiban dan hak yang terdapat pada teks tadi? Nah, kakak akan memberi contoh ya, yaitu sebagai warga negara, kita memiliki hak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Dan kewajibannya adalah bahwa setiap masyarakat harus menjaga kesehatan dan hidup dengan sehat. Nah, adik-adik yang hebat, sekarang kita bahas yuk di cerita tadi, apa saja sih permasalahan yang terjadi? Setelah adik-adik mengumpulkan hak dan kewajiban, lalu apa saja sih permasalahan yang bisa diatasi di cerita masalah tentang Siti demam tadi? Jadi, permasalahannya itu adalah ketika sakit, jadi setiap masyarakat itu harus menjaga kesehatannya dan hidup dengan sehat. Cara mengatasinya yaitu dengan cara kita
memilih jajanan yang sehat atau makanan yang baik dan bergizi. Hayo, adik-adik siapa di sini yang suka jajan? Ayo yang suka jajan angkat tangan. Wah, semuanya suka jajan ya. Sama kok, kakak juga suka jajan. Kira-kira kalau adik-adik jajan, apa sih yang suka dibeli? Ciki, es teh, atau goreng-gorengan? Nah, pasti adik-adik suka beli hal yang seperti itu. Padahal belum tentu sehat loh, makanya adik-adik sering sakit perut kan? Nah, kita itu harus memilih jajanan yang sehat dan bergizi. Ada yang tahu apa saja sih jajanan sehat dan apa itu jajanan sehat? Jadi, jajanan sehat artinya makanan atau minuman yang memiliki kandungan gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebih. Apa saja ya contohnya? Nah, contohnya itu buah potong, lalu martabak mini, puding, sereal, keju, yogurt, kue cubit, atau donat. Jadi setelah ini adik-adik gak boleh jajan sembarangan lagi ya. Pilih jajanan yang sehat dan bergizi. Adik-adik yang kakak banggakan, ada yang sudah tahu apa itu saran? Ya, betul sekali. Jadi, saran adalah pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Bagaimana sih contoh saran itu? Kakak akan mencontohkan ya. Contoh yang pertama yaitu, sebaiknya Amir meminjam buku di perpustakaan saja, sehingga dia tidak perlu meminta uang kepada ibu untuk membeli buku. Contoh yang kedua, sebaiknya Della mengerjakan tugas sekolah dulu sebelum bermain. Lalu contoh yang ketiga adalah sebaiknya Usman meminta tolong kepada guru atau teman yang bisa mengajarinya pidato. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga contoh di atas tadi, ketiganya dalam kalimat saran diawali kata sebaiknya, yang merupakan salah satu unsur dari saran yang bisa menunjukkan sesuatu yang dianggap lebih baik. Nah, gimana? Adik-adik sudah mengerti? Itu tadi adalah beberapa contoh bentuk saran. Supaya adik-adik lebih memahami, cobalah buat kalimat saran untuk teman sebelah kalian ya. Adik-adik, sekarang kita bertemu lagi dengan Pak Lurah yang sedang mengurus kampungnya. Jadi, Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap RT di wilayahnya untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Sekarang, adik-adik coba jawab berdasarkan cerita tentang Pak Lurah tadi. Berapa banyak bibit yang dikumpulkan Pak Lurah? Dan berapa banyak bibit yang akan diterima oleh masing-masing RT? Soal ini, jika dilihat-lihat, sama dengan soal yang sebelumnya. Ayo kita coba jawab bersama-sama ya. Jika terdapat 10 RT, maka kita cari bilangan yang bisa dibagikan dengan angka 10. Misalnya 40, 50, 60, dan seterusnya. Coba kita ambil angka 50 untuk bibit yang dimiliki Pak Lurah. Berarti untuk mengetahui bibit yang diterima setiap RT, maka 50 bibit tadi dibagi dengan 10 RT. Kira-kira berapa ya adik-adik? 50 dibagi dengan 10. Ya, betul. Hasilnya adalah 5.
Berarti bibit yang diterima oleh masing-masing RT adalah 5 bibit. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar teknik melipat ya adik-adik. Nah, apakah adik-adik masih ingat? Wah, pintar sekali. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat sesuatu dengan cara teknik melipat. Tapi yang pertama-tama ada bahan-bahan yang harus adik-adik persiapkan ya. Yang pertama yaitu koran bekas atau kertas manila. Yang kedua, lem yang kuat. Dan yang ketiga yaitu gunting. Di sini kita akan membuat topi. Yuk, simak dan ikuti video berikut ya adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan jalanan umum. Tapi sebelum itu, coba adik-adik simak cerita berikut, yaitu tentang jalan yang bersih. Jadi pada suatu hari, Benny dan teman-temannya itu pulang sekolah. Mereka lewat jalanan umum, tapi jalanan umum itu sangat kotor. Mereka prihatin. Mereka berpikir bahwa jalanan umum itu berfungsi untuk dilewati oleh kendaraan atau pejalan kaki, bukan tempat pembuangan sampah. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli dengan jalanan umum. Setelah adik-adik menyimak cerita tadi, coba sekarang adik-adik cari mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Mari kita sebutkan masing-masing contohnya ya. Contoh kewajiban kita terhadap jalanan umum yaitu menjaga agar tetap bersih dan tidak rusak. Dan hak jalanan umum yaitu digunakan dengan baik dan tidak semena-mena. Jadi adik-adik, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengerti apa itu jajanan sehat dan apa saja yang termasuk ke dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan antara jajanan yang sehat dan jajanan yang tidak sehat. Yaitu ada 4 cara untuk membedakan jajanan anak sekolah yang sehat dan tidak sehat. Yang pertama yaitu memilih jajanan anak sekolah yang bersih, termasuk bahan pembuatannya seperti minyak goreng atau yang lainnya. Yang kedua yaitu jajanan anak sekolah di kantin atau yang berbentuk franchise biasanya lebih dipercaya ketimbang kaki lima. Yang ketiga, perhatikan juga penggunaan bahan pengawet pada makanan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, perhatikan jajanan anak sekolah yang menggunakan es balokan. Agar kita terhindar dari jajanan yang tidak sehat, ada 2 cara juga, yaitu yang pertama, jangan melewatkan sarapan, dan yang kedua adalah membuat bisnis jajanan anak sekolah yang sehat dan dibuat agar lebih menarik. Tadi sebelumnya kita sudah membahas cara membedakan antara makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Menurut adik-adik, apa sih manfaat jajanan yang sehat itu? Kalau menurut kakak, karena kesehatan itu penting. Jadi, jika kita sehat,
maka kita dapat melakukan semua aktivitas kita dengan baik dan juga dapat berkonsentrasi dalam belajar serta mencetak prestasi di sekolah. Kalau menurut adik-adik yang pintar apa nih? Coba tulis di buku masing-masing ya. Adik-adik, setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap sore, Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu Udin menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, dan Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Kita berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Nah, dari cerita tadi dapat kita lihat bahwa di Indonesia ini memang memiliki banyak beragam agama. Jadi, kita harus saling menghormati satu sama lain ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah belajar bahwa di Indonesia ini memang memiliki banyak sekali keragaman. Nah, sekarang ayo kita coba buatlah saran agar di Indonesia ini menjadi negara yang harmonis dan makmur walaupun banyak perbedaan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, yaitu saling bertoleransi dan menghargai. Yang kedua, membantu satu sama lain tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, tidak boleh saling menjatuhkan dan menjalin kebersamaan yang kuat. Nah, itu tadi adalah saran agar kita menjadi negara yang harmonis meski banyak perbedaan. Sebelumnya, kita sudah belajar banyak sekali hak dan kewajiban ya. Sekarang, kita akan belajar lagi hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, bertetangga, dan sebagai warga negara. Masing-masing tempat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ya. Apa saja sih? Simak terus ya adik-adik. Yang pertama yaitu di rumah. Hak kita ketika di rumah mendapatkan makan dan minum. Dan kewajiban kita yaitu untuk patuh kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua, hak ketika di sekolah. Hak ketika di sekolah yaitu mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Dan juga kewajiban kita di sekolah yaitu untuk menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi, jangan nakal ya. Lalu yang ketiga yaitu hak dan kewajiban dalam bertetangga. Hak kita dalam bertetangga yaitu untuk mendapatkan ketenangan dan kewajiban kita sebagai tetangga yaitu untuk saling tolong-menolong ketika dalam kesusahan. Nah, yang keempat yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara yaitu mendapatkan perlindungan hukum dan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh hak dan kewajiban.
Semoga mudah dipahami ya adik-adik. Nah adik-adik gimana? Asyik ya belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita jadi mengetahui apa perbedaan antara kewajiban dan hak, serta kita bisa belajar menjadi warga negara yang baik dengan mengetahui apa saja kewajiban dan hak yang harus kita lakukan dalam negara ini. Semoga adik-adik semua tidak bosan dan terus belajar ya. Nah, itu tadi ya pembelajaran mengenai hak dan kewajibanku. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu kita tentang kewajiban dan hak terhadap negara dan juga apapun yang ada di dalamnya, serta dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.